pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, oke, baik. Minggu lalu saya udah minta kalian untuk membuat timeline, bener ya? Minggu lalu saya udah minta kalian membuat timeline. Terima kasih buat yang sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Bagi yang belum mengumpulkan tugasnya tepat waktu, ya saya harapkan ke depan bisa lebih tepat waktu lagi. Dan semua yang tugasnya tidak dikumpulkan tepat waktu itu udah otomatis terkurangi poinnya, teman-teman ya. Ada beberapa siswa yang menurut saya ketika bikin tugasnya itu bagus banget gitu ya. Dia memperhatikan faktor-faktor yang yang cukup baik, karena kan kita minta kalian untuk membuat yang namanya infografis ya. Kalau infografis berarti dia memang kuatnya main di desain. Oke, ini saya tunjukin salah satunya. Sebentar saya siapin dulu. Ini contohnya adalah Irwinda Neva. Oke. Baik teman-teman, mari kita evaluasi bersama apa yang dibuat sama Ibnu dan Evan. Jadi, ya, kenapa sih saya minta kalian untuk membuat infografis? Karena saya pengen, gitu ya, karena kita pengen untuk melihat sejarah itu secara kronologis. Untuk melihat sejarah secara kronologis. Kronologis itu berarti urut ya teman-teman ya. Urut dari mulai awal sampai akhirnya seperti apa. Peristiwa sejarah itu holistik, keseluruhan, menyeluruh. Jadi dia sebuah peristiwa itu pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, melihat faktor-faktor itu mesti dicek dari kronologisnya. Nah, kalau di sini lihat teman-teman, bagaimana Irwin dan Nevan. Nevan, nih saya mau tanya, kamu bikinnya pakai apa Nevan? Canva. Hah? Iya. Bikinnya pakai Canva ya? Oke, bikinnya pakai Canva. Nah, di sini dilihat gitu ya, timeline 1 sampai 17 Agustus 1945. Nevan mulai dari tanggal 6. Ya, Nevan mulainya dari tanggal 6. Ya. Dari tanggal 6 Agustus ada bom Hiroshima, tanggal 7 Agustus PPKI ya. Ada PPKI, 8, 9 Agustus bom Nagasaki. Ingat ya teman-teman ya, bom Hiroshima, Nagasaki jaraknya 3 hari. 6, 7, 8, 9 dibom lagi. Karena ketika bom atom tanggal 6 Agustus Jepang masih belum melaksanakan penyerahan diri ya. 9 Agustus, nah 11 Agustus kita dipanggil ke Dalat ya, Vietnam untuk disampaikan bahwa ini kamu bentar lagi akan merdeka nih, tolong disiapin ya PPKI sebagai IO-nya ya, IO, Event Organizer-nya. Oke, 11 Agustus ada yang skip nih sebenarnya teman-teman nih di Nevan nih. Yang saya juga nggak temukan di timeline yang lain, yaitu tanggal 12 Agustus. Ya, tanggal 12 Agustus teman-teman bisa catat ya. Tanggal 12 Agustus itu mereka kembali ke Indonesia. 12 Agustus itu pas Muhammad Hatta ulang tahun. 13 Agustus saya ulang tahun. 14 Agustus Hari Pramuka. Ya, 12 Agustus tuh Muhammad Hatta ulang tahun, 13 Agustus saya yang ulang tahun. Ingat-ingat ya, saya yang ulang tahun. Ya, 11 Agustus ke Dalat, pulang balik ke Indonesia. 14 Agustus menyerah tanpa syarat, sip ya, kepada sekutu dikarenakan kedua kotanya sudah dibom. Teman-teman diingat bahwa Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus itu menyerah tanpa syarat. Nah, di 15 Agustus sebetulnya ada peristiwa yang unik, yaitu adalah perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Ini kayaknya nggak cukup tercover di kalian ya. Nanti coba kita akan bahas lebih lanjut. Yang 16 Agustus Rengas Dengklok, everybody knows Rengas Dengklok. Bagi golongan tua mereka diculik, bagi golongan muda sebetulnya kami ingin menyelamatkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Jadi ini masa perspektif, nanti coba kita dalami lagi lebih lanjut. Oke. Nah, ini teman-teman untuk Irwinda Nevan. Menurut saya tampilannya sangat simple, mudah dibaca, mudah dipahami, bagus banget. Dia mau pakai ini kamu pakai desain poster ya, Evan ya? Iya Pak, itu saya pakai desain poster, saya langsung masukin template-nya. Luar biasa. Oke teman-teman, yuk kasih applause buat Irwinda Nevan ya.
pakai emotnya aja. Saya rasa luar biasa nih. Oke, satu lagi saya nyimpen, satu lagi itu ada 3 sih. Nah, yang ini unik banget. Yang ini unik banget. Warna-warni punyanya Ibu Stasia. Izin ya Stasia ya. Iya. Punyanya Stasia. Teman-teman diperhatikan bagaimana Stasia apa ya? Menurut saya Stasia hanya bermain di 3 warna, dia 3-4 warna ya, hijau, kuning, pink, bagus banget ya. Fontnya juga jelas. Yuk kita lihat yuk. Nah, yang beda, teman-teman yang lainnya semuanya sama ya. Nah, bedanya di Stasia adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu itu 15 Agustus. Nevan tadi 14 Agustus. Ada gap ya. Tadi Nevan 14 Agustus, ya, si Stasia 15 Agustus. Stasia, kalau saya boleh tahu, ini kamu sumbernya ambil dari mana? Dari Google, Pak. Kenapa? Dari Google. Dari Google. Ingat websitenya? Enggak, Pak, lupa. Sama sekali nggak inget ya. Nevan, kamu ingat websitenya Nevan? Iya Pak, ingat Pak. Ingat, bisa dikirimkan di chat linknya? Oke Pak. Oke, ya. Nanti kita cross check teman-teman ya. Kita cross check dan jangan lupa dicek juga di buku paketnya. Ya, dicek juga di buku paketnya. Seperti apa namanya tanggal pastinya, kapan dia menyerah kepada sekutu. Kalau di sini Via chat aja Pak. Iya, di chat Zoom. Jangan chat WA saya, chat Zoom supaya yang lain juga bisa baca. Kalau chat WA saya doang udah tahu. Ya, naskah proklamasi kemerdekaan disusun Hatta dan ditandatangani. Oke, ini berarti Stasia pengennya berhenti di tanggal 2 pagi gitu ya. Di tanggal 2 pagi. Tanggal 17 Agustus jam 2 pagi. Mungkin menurut Stasia asumsi lah ya jam 10 paginya proklamasi, bener ya. Tapi nggak banyak yang tahu kalau di tanggal 2 pagi ini baru selesai selesai ditandatangani. Kayak gitu. Memang selesainya itu sekitar 2 pagian teman-teman ya di rumah Laksamana Maeda itu, lalu kemudian mereka kembali ke rumahnya masing-masing untuk kemudian menuju ke lapangan Banteng ya, menuju ke lapangan Banteng, tapi nggak jadi, akhirnya dipindahkan ke rumahnya Soekarno karena sepertinya Jepang udah tahu ya, banyak cepu, asik, banyak cepu ya, banyak cepu. Ini bukan cepu kota ya, tapi banyak yang ngasih tahu ke Jepang, ngelaporin kalau kita bakal proklamasi di sana, ya dipindahin. Oke, saya rasa ini clear ya teman-teman ya. Tadi kita coba menemukan gapnya di tanggal 14 dan 15 Agustus. Satu lagi deh, ganjil biar enak. Ini juga menarik nih. Ini punyanya, kalau saya nggak salah ini punyanya Imanda, bener nih saya? Iya Imanda? Bukan Pak, beda. Oh, bukan. Punya siapa nih? Punya saya Pak. Oh, punya Rizky. Punya kamu Ki? Iya Pak. Oke. Nah teman-teman, ini saya rasa kenapa saya ambil ini ya? Kenapa saya ambil ini? Ini langsung saya download karena Rizky bagus banget ya. Dia ngambil referensinya jelas gitu. Dia ngambil referensinya jelas ya. Ini menandakan bahwa kita sebagai ya seseorang yang punya 10 basis yang kedua, trust integrity ya. Rizky menunjukkan integritasnya dengan dia menyantumkan sumber dari mana dia cuplik ya, di mana dari cupliknya itu dari kompas.com, kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Oke ya, mungkin teman-teman ada juga yang mengambil di sini ya, teman-teman ada juga yang mengambil di sini. Oke. Nah, 15 Agustus. Nah, dia juga nih 15 Agustus ya, 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, oke. 7 Agustus bla 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 bla. Oke, baik teman-teman. Nah, harapannya nih kemarin saya minta kalian untuk mengambil ya, membuat sebuah infografis dengan mengambil sumber-sumber yang ada di luar itu karena saya pengen kalian punya bayangan dulu bagaimana peristiwa proklamasi itu sebetulnya adalah terjadi karena rentetan peristiwa yang panjang ya, nggak cuma terjadi karena
semata-mata hanya karena semangatnya Soekarno dan Hatta aja gitu, atau karena semangatnya Soekarni dan Wikana. Soekarni itu orang yang berbeda ya, tolong jangan dianggap Soekarni dan Soekarno saudaraan. Siapa Soekarni? Oh, saudara Soekarno Pak. Enggak ya, enggak ya, lain. Ini Alfa sama Garcia, kamu janjian ya cukur rambutnya ya? Enggak, Bang, enggak. Enggak, beneran? Apa sih itu, undercut? Bukan undercut? Bukan, Pak. Ya bukan. Itu kalau di dekat rumah saya nama cukur rambutnya botum. Saya udah pernah cerita kan, botum. Ini gaya rambutan, Pak. Ya, gimana? Apa? Gaya rambutan, Pak, lagi musim. Gaya rambutan lagi musim. Gaya rambutan. Lucu juga ya. Itu kayak botum, botak tumbuh ya. Orang botak kalau mau tumbuh kan kayak gitu bentuk kepalanya. Bentuk rambutnya, botak tumbuh. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Dari hasil kalian kalian observasi ya, kalian baca literasi dan sebagainya mengenai peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi, apa ada yang ditanyakan ya? Selain tentunya pertanyaan yang tadi kita temukan ya, ini mau 14 atau 15 nih dia nyerahnya kepada sekutu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa ada yang menggugah rasa penasaran? Ada? Saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh banget, Bro. Silakan. Kan proklamasi itu kan tanggal 17 ya, Pak? Itu tuh spontannya tanggal 17 apa emang nggak dicari dulu apa tanggal bagus gitu? Gimana, Bang? Kenapa nggak dicari dulu tanggal bagusnya? Iya, Pak. Ya. Apa spontannya tanggal 17 gitu, Pak? Ya, uhui itu ya. Spontan uhui ya, oke, spontan uhui. Jadi teman-teman kena uhui. Ya, apakah spontannya tanggal 17 apa enggak? Nah, gini. Sebetulnya kalian nemu nggak ya sumber literasinya itu bahwa sebetulnya PPKI itu berencana memerdekakan kita di tanggal 24 Agustus. Ya, rencana PPKI. Ya. Karena kan ketika tanggal 12 dia balik ke Jakarta, tanggal 13 Agustusnya mereka berencana untuk tanggal 16 Agustusnya mereka berencana untuk mengadakan rapat PPKI dulu. Tapi sebelum PPKI berhasil mengadakan rapat, keburu diculik. Bahasanya ya, keburu diculik, Soekarno, Hatta sama pemuda dipindahin ke Rengas Dengklok. Sehingga PPKI nggak jadi rapat pada waktu itu. Tapi sebenarnya mereka udah punya rencana, oke, kayaknya tanggal 24 Agustus hari yang pas. Gitu dapat. Nah, karena berhasil diculik dan kemudian dalam tanda kutip diajak berdiskusi gitulah ya untuk ayolah Bung, ini kita mesti lebih cepat lagi nih merdekanya karena nggak ada yang tahu apakah Jepang bisa comeback atau enggak. Gitu ya, apa Jepang bisa comeback atau enggak terkait Perang Dunia Kedua. Walaupun udah menyerah kepada sekutu dan Jerman, teman-teman jangan lupa kita mesti hubungkan kondisi Indonesia dengan kondisi yang ada di Eropa ya. Jerman udah kalah di awal tahun 45 gitu, sekitar bulan Maret Mei Hitler udah nggak jelas kondisinya di mana, sehingga sangat memungkinkan jika Belanda tiba-tiba masuk aja gitu ya, akan sangat memungkinkan jika tiba-tiba Belanda masuk aja ke Indonesia dan bisa kemudian menjajah kembali, artinya dipres dan semangatnya Soekarno dan Hatta jadi lebih tambah gitu. Nah, ada hal lagi yang kemudian menambah semangatnya Soekarno dan Hatta. Teman-teman coba diperhatikan timeline saya yang ini. Oh, tapi sebelumnya tentu kita nggak bisa pungkiri bahwa terjadi perdebatan ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita nggak bisa pungkiri ya, nggak bisa diumpet-umpetin terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Teman-teman bisa diperhatikan nama-nama yang ada di golongan tua dan golongan muda. Ini hanya beberapa perwakilannya aja ya. Beberapa perwakilannya aja. Golongan mudanya lebih banyak. Golongan tuanya termasuk di situ ada siapa namanya? Ada Rajiman, Widodiningrat, ada siapa namanya Ki Hajar Dewantara gitu ya, Suwardi Suryaningrat dan sebagainya. Ya, perdebatan ini terjadi karena ada yang mau proklamasi itu diadakan secepat mungkin. Ya, sebisa mungkin, secepat mungkin. Kalau golongan tua
mikirnya lebih sabar, lebih tenang, ya. Pak Arif, kenapa melihat golongan tua ngelihatnya ke saya, Pak Arif? Ah, kebetulan karena saya lagi share screen, saya nggak kelihatan, Be. Ini mohon izin. Oh gitu. Iya. Kebetulan saya ngeliat golongan mudanya ke Pak Slamet. Mohon izin. Ya, oke. Saya lanjut. Aduh, saya lupa tadi. Ya, teman-teman, jadi golongan tua, golongan muda terjadi perdebatan. Masalahnya cuma satu, kapan waktu yang pas? Seperti yang tadi Mas saya nama Dapa ya. Jadi mereka menentukan waktu yang pas itu bukan ke dukun ya. Bukan ke dukun. Assalamualaikum Mbah Dukun, saya mau proklamasi, kira-kira kapan yang pas? Oh, 17 Pahing, 23 Kliwon. Nah, enggak gitu. Enggak dihitung pakai weton. Tolong, tidak dihitung pakai weton. Enggak ada yang kepikiran pakai weton, enggak ada yang kepikiran pakai shio, enggak ada yang kepikiran pakai zodiak. Semuanya kepikirannya kalau bisa secepat mungkin. Nah, kalau ini saya ambil dari cuplikannya dari buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 ya, buku Babon. Nah, kalau kata Soekarno, tentara Jepang itu masih on. Di Indonesia masih on. Nyerah, tapi di Indonesia kekuatannya masih banyak. Ya, jika tiba-tiba mereka saya tipu ya. Jika mereka tiba-tiba bisa mereka bisa melakukan yang namanya pertumpahan darah. Kalau kita tiba-tiba merdeka aja gitu. Ya, jika kita nggak kita nggak berusaha berkomunikasi, kalau kita tidak berusaha membujuk, ya, ini kan Jepang udah nyerah. Mereka udah jelas-jelas bikin BPUPKI, mereka jelas-jelas bikin PPKI, mereka jelas-jelas mengundang Muhammad Hatta, Soekarno dan Rajiman ke Dalat untuk disampaikan bahwa kamu akan merdeka loh, but wait for me ya. For the date, tunggu saya untuk tanggalnya, gitu ya. Dan kalau kita tiba-tiba merdeka begitu aja, habis. Nah, ada satu tokoh nih yang namanya Sultan Syahrir yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hasil jeripayah. Kemerdekaan itu bukan hadiah. Bung harus ingat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia selama ratusan tahun terakhir memperjuangkan sesuatu yang kita sebut dengan kebebasan, dengan kemerdekaan. Kalau masih dilaksanakan sama PPKI, ya, ini berarti kemerdekaan kita dikasih sama Jepang. Kenapa? Karena PPKI adalah organisasi buatan Jepang. Teman-teman paham logikanya ya? Paham logikanya. Kalau kita mau bikin pensi, Yasporbi mau bikin pensi. Yang kerja semuanya anak OSIS. Semua yang nyari dana semuanya anak OSIS. Ya, semuanya anak OSIS. Tapi karena OSIS adalah organisasi intrasekolah Yasporbi, maka nggak bisa. Jangan tiba-tiba mengklaim, ini bagus semua karena OSIS. Enggak. Semua bagus karena sekolah, semua bagus karena warga sekolah, karena OSIS adalah bagian dari Yasporbi, gitu ya. Dan tentu saja Yasporbi nggak mungkin melepas kalian gitu aja cuy ya, untuk masalah dana dan sebagainya pasti akan dibantu oleh Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya, seperti itu cuy. Jadi organisasinya menandakan siapa yang mau bikin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Clear ya? Clear. Dan Sultan Syahrir mengatakan, kami siap angkat senjata jika Jepang yang rusuh. Wih, jadi saya langsung aja ya singkat kata. Kalau Jepang rusuh, golongan muda siap angkat senjata. Ini yang tidak diinginkan sama Soekarno. Soekarno pengen merdeka dengan cara yang smooth, dengan cara yang halus. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Capek. Orang pada meninggal karena Romusa, orang pada meninggal karena sistem autarki, orang pada meninggal karena jadi Jungunianku, jadi peta dan segala macam. Terus kita tiba-tiba pengen perang aja gitu, frontal, perang terbuka, habis Indonesia. Ya, kayak gitu cuy. Memang Soekarno pernah mengatakan bahwa beli aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Tapi sebelum kata-kata 10 pemuda, beri aku 1000 orang tua akan kucabut Semeru dari akarnya. Geng, nyabut Semeru dari akarnya. Akar gunung dicabut. Ih, kacau. Nggak balik lagi tuh gunung. Kalau 10 pemuda goncang, viral. Habis itu
ada mayem lagi pasti. Belum tentu belum tentu terus menerus efeknya berkelanjutan, belum tentu. Apa contohnya apa? Gangnam Style. Kok jangan jadul banget ya referensi saya. Apa dong? Pineapple apple pie, tahu nggak? I have a pen, I have a apple pen. Nah, kayak gitulah. Aduh, itu dia muncul di kepala tiba-tiba aja. Apa lagi cuy? Yang kekinian apa? Mungkin kalian tahu Norman Kamaru? Itu India, Pak. Iya, India. Referensi saya jadul-jadul nih. Apa yang kekiniannya? Apa yang viral-viral? Atta Halilintar apa segala macam. Kalau membuat sesuatu yang viral gampang teman-teman, gampang. Tapi membuat sesuatu yang efeknya berkepanjangan itu belum tentu. Ya, oke. Kalian lihat ini. 15 Agustus, golongan muda mendengar kabar kekalahan Jepang tapi masih kecewa. Kenapa kecewa? Karena Jepang masih gak mau memberikan kemerdekaan. Mereka udah jelas-jelas ngalah tapi gak mau memberikan kemerdekaan. Jadi 15 Agustus lah tanggal Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat ya. Tanpa syarat tuh benar-benar kalah tapan-tapan gitu ya. Oke, clear capek gitu. Tapan gitu. Nggak ada syarat apa. Ya. 15 Agustus siangnya, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo mendatangi Laksamana Maeda buat make sure ini sudah beneran kalah atau belum nih. Ya, udah beneran kalah atau belum? Ya, Laksamana Maeda mengatakan iya, kita sudah kalah. Langsung Soekarno-Hatta mengumumkan rapat 16 Agustus. Sorenya, pemuda berencana untuk memboikot rapat tersebut. Ya, 16 Agustus rencananya mau diboikot. Ini masih 15 ya. 15. Oke. Akhirnya apa? 15 Agustus malam Soekarni, Karno Saleh dan Mikana ngedatengin Soekarno. Lalu mengatakan, Bung, kalau misalkan besok tanggal 16 Agustus Bung tidak mau memerdekakan Indonesia, maka jangan salahkan kami jika terjadi pertumpahan darah. Diancam brother. Soekarno yang pemikirannya mungkin pada waktu itu masih sangat reaktif, tidak bisa proaktif, nggak bisa nahan pemikiran nggak bisa nahan emosi, ya diancam. Kalau Bung nggak mau tanggal 16 Agustus, nggak mau kita akan jadi pertumpahan darah nih. Kalau memang begitu, kalau kata Soekarno, ini kata Soekarno ya, kalau memang begitu, nah ini kerah bajuku, ini leherku, tarik aku ke sana. Jadi menurut Soekarno, daripada orang lain yang bertumpah darahnya, mending darahnya saya saja yang kamu tumpahin malam ini. Nggak usah ngancam siapa-siapa. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana kesabarannya Soekarno dan sikap kepahlawanannya ya, sikap kesatrianya Soekarno. Oke, nah mari kita lihat bagaimana kronologi Rengas Dengklok. Nanti saya minta kalian untuk menghayati dan coba kita merefleksikan teman-teman ya. Kita coba merefleksikan dan kita coba mengevaluasi bagaimana peristiwa ini sangat berdampak bagi bangsa Indonesia dan kira-kira kalian lebih dukung mana nih? Yang muda apa yang tua? Siapa ya? Ini volumenya saya maksimalkan di laptop saya. Coba yang pakai headset atau yang mungkin volumenya agak maksimal di laptopnya agak dikurangi sedikit. Saya tes dulu ya. Sendiri oleh Oke, clear? Masuk suaranya ya? Masuk, Pak. Oke, saya ulang lagi. Sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak kembali Soekarno-Hatta agar segera mungkin melakukan proklamasi. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu.
baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik, tapi kalau menurut Soekarni, ya dia diselamatkan. Kedua beliau ini kan dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kekhawatiran Soekarni, kalau terjadi kericuhan, Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta. Nah, teman-teman, ini ada salah satu tokoh sejarawan kita ya, Profesor Anhar Gonggong. Literally namanya Anhar Gonggong ya, tolong jangan ketawa. Ini beliau adalah beliau keturunan Makassar. Ya, bapaknya itu adalah raja kecil di Makassar. Dia sendiri yang ngomong raja kecil. Jadi di Makassar itu dulu masih ada sistem raja-raja kecil, salah satu Andi. Tapi sayang ayahnya harus meninggal karena terbunuh oleh pembantaiannya Westerling. Ya, nanti kita bahas siapa itu Westerling di kelas 12 tapi masih lama. Ya, jadi Anhar Gonggong mengatakan bahwa ini sebenarnya ya beda persepsi. Kalau menurut pemuda mereka nyelamatin, kalau menurut golongan tua kita diculik, gitu ya, teman-teman paham ya. Jadi ini masalah persepsinya saja, ya persepsi pada waktu itu. Tapi kita sepakat bahwa kalau nggak ada Rengas Dengklok, pasti proklamasi kita tidak akan lebih cepat. Oke ya, kita lanjutin. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu Guntur yang tertinggal. Oke, clear ya? Lebih Guntur, Pak, lebih Guntur. Yoi, ada aja cuy, ada aja. Mas susu loh, Pak. Susu cuy, ya penting karena Bapak Guntur waktu itu masih sangat masih balita ya, sehingga perlu banget susunya gitu. Dan mereka kan buru-buru cuy. Ya tolong dikondisikan ya. Mereka buru-buru teman-teman ya. Ayo Pak, buruan masuk. Lu sih ngajak masuk. Susu anak gue ketinggalan tuh. Gue gak mau tahu, ambil. Balik akhirnya. Sengegas-ngegasnya golongan muda tetap luntur karena ada anak yang tidak bisa minum susu. Ya, ada anak yang nggak bisa minum susu. Garsya, udah minum susu belum hari ini? Belum, Pak. Itu pas Belum. udah nyampe Jakarta, dia nggak lupa bawa kunci rumah kan, Pak? Ya, iya kunci rumahnya ketinggalan ya di bawah Soekarno, bolak-balik jadinya. Iya bener. Iya. Nanti nyampe nyampe Rengas Dengklok, air hangatnya ketinggalan. Air hangatnya mana? Oh, balik lagi. Wah, ngaco. Nyampe Jakarta, kuncinya udah ketinggalan. Kuncinya ketinggalan lagi. Terus saya bolak-balik gitu ya, nggak jadi proklamasi kita. Jadi emang ada aja. Nah, yang kayak gini-gini itu tidak terekam di kita, teman-teman. Ini itu bisa kita temukan ketika kita membaca memoir-memoir atau buku-buku sejarah yang lain. Sehingga sebenarnya kita nggak cukup hanya mengandalkan buku paket. Ya, buku paket jadikan itu sebagai basic ilmunya. Tapi untuk mendalami itu, kita tentu harus membaca referensi yang lain. Kita lanjutin ya. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Kenapa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa bergerak cepat gitu. Nah makanya Bung Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa clear dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Chow Si-seong. Ya waktu itu singgih. Jadi kita singgih sama rekan-rekan kan datang kemari. Dia mau ketemu, mau minta tempat untuk berunding. Anak-anaknya di sini, cucu-cucunya disuruh keluar. Itu kemungkinan segi keamanan supaya jangan nanti Jepang gerbek. Kita nggak ada yang inilah gitu, nggak ada yang kena itulah musibah lah gitu. Jadi diungsikan. Guna menjaga keamanan, si empunya rumah diungsikan oleh anggota PETA setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno-Hatta hilang, Jakarta panik. Dampak
politik yang mungkin diharapkan oleh Syahrir CS dengan penculikan Soekarno, Hatta, bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang lebih besar. Tapi ternyata juga enggak kan. Pada akhirnya yang menentukan tetap Soekarno-Hatta gitu. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta saat di perbatasan tampak dari kejauhan langit memerah. Mereka melihat langit di atas kalender itu merah gitu. Soekarno langsung teriak, inilah revolusi. Jakarta sudah mulai berevolusi. Bung harus lihat ini. Ya, Soekarno diam saja, tapi ketika pas bergerak menuju arah itu ternyata sumber api itu bukan dari arah Jakarta, bukan dari kerusuhan, tetapi dari seorang petani yang sedang membakar rerumputan untuk membuat sawah baru gitu ya. Bung Karno langsung meledek. Inilah yang kamu sebut sebagai revolusi, Soekarni. Ini bukan revolusi pemuda, ini hanya seorang marhainis yang sedang membakar rerumputan, dia bilang gitu. Dalam proses menuju kepada proklamasi, ada hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi, seperti tujuan Soekarni atau pemuda pada umumnya, tetapi di tengah jalan ada sesuatu yang lucu dengan asap itu. Itu dalam rangka revolusi loh. Pukul 8 malam mereka pun tiba di Miyakodori, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Oke, teman-teman diperhatikan pertanyaannya. Nanti saya minta kalian untuk kita coba saling jajak pendapat ya. Gimana kalau kalian pada waktu itu jadi pemuda, ya, setuju apa enggak nih sama penculikan Soekarno Hatta? Ingat ya, kalian pemudanya, kalian golongan mudanya, setuju nggak dengan penculikan Soekarno Hatta? Setuju, Pak. Gitu. Nah, tiba-tiba langsung setuju aja nih. Coba gimana, Pak? Kalau menurut saya kan berdasarkan tadi dari presentasi Bapak dan berdasarkan apa yang Bapak omongin, juga dikatakan kalau PPKI itu kan pembuatan Jepang kan ya. Nah, agar kita merdeka tidak terpengaruhi oleh Jepang, makanya kan Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok buat melaksanakan proklamasi tanpa harus ada campur tangan oleh Jepang. Itu Pak, menurut saya. Oke, jadi kalau menurut Nevan, teman-teman kasih tepuk tangan dulu buat Nevan yang sudah banyak pendapat, thank you. Mungkin bisa pakai reactionnya. Yuk, ya kita pakai reactionnya. Oke, nah kalau menurut Nevan, perlu banget emang, setuju banget dan sangat diperlukan supaya kita nggak merdeka karena pemberian Jepang ya. Oke. Nah pertanyaan saya kemudian adalah, emang kenapa kalau kemerdekaan kita itu yang bikin PPKI? Even walaupun itu buatannya Jepang, tapi yang penting kita merdeka, brother. Ya, ini coba kita mengevaluasi bagaimana pemikiran Soekarno dan Muhammad Hatta dan para pemuda pada waktu itu ya. Karena kita merdeka aja gitu. Udah pasti merdeka gitu. Gitu ya. Nah, coba kita fokuskan dulu kepada penculikannya. Setuju apa enggak nih Soekarno Hatta diculik? Emang ada cara lain nggak kira-kira? Gimana? Kalau misalnya dengan baik-baik lama, Pak. Dengan baik. Teknisnya gimana tuh baik-baik? Ngobrol aja gitu. Ya harus Kemute. Ya kalau misalnya ditanggalin kapan perginya gitu kan keburu ketahuan sama Jepang, Pak. Jepangnya atau yang Indonesia kerja sama Jepang gitu. Oke. Karena emang kondisinya memang ini ya harus clear dari Jepang kan, Pak? Harus clear dan cepat ya, cepat tepat senyap ya. Cepat tepat senyap gitu kayak kayak Kopassus nih, cepat tepat senyap. Iya. Emang kondisinya pada waktu itu kita nggak ada yang tahu siapa yang cepu ya kan teman-teman ya. Nggak ada yang tahu siapa yang cepu, siapa tahu Fadlan cepu. Siapa tahu Imanda cepu. Terus kita nggak jadi merdeka, tidak ada yang tahu. Nah, di sini ada yang nggak setuju nggak dengan caranya pemuda?
Tadi kita rata-rata setuju ya, kalian rata-rata setuju. Ada yang nggak setuju nggak? Kayaknya bisa deh pakai cara yang baik-baik. Kayaknya nggak mungkin bisa deh, Pak. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Udah pasti tertutup nih ya cara kita untuk baik-baik ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain? Saya mau dengar yang perempuan-perempuan nih. Stasia, gimana Stasia? Pertanyaan saya cuma satu, Stasia, simple. Setuju apa enggak? Kalau setuju kenapa? Kalau enggak kenapa? Itu aja. Ya? Saya setuju sih, Pak. Kenapa ya? Jauh banget suaranya Stasia, saya pengen nunduk-nunduk. Ya, kenapa setuju Stasia? Halo? Sambil nunggu Stasia deh. Diba gimana Diba? Pak Diba? Halo, Pak. Iya. Setuju nggak kamu dengan caranya pemuda untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Sebenarnya sih agak konflik juga ya, Pak. Saya mau setuju, tapi ya rada kesian gitu sama si Guntur ini. Kalau misalnya udah kayak dikasih tahu duluan kan mungkin nggak perlu bolak-balik kan, Pak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi juga waktunya agak berantakan juga ya, lagi waktu bukan damai-damai kan, Pak. Jadi paling mau nggak mau harus modelnya kayak gitu, Pak. Harus modelnya kayak gitu ya. Emang ya intinya kita sepakat bahwa kemerdekaan harus cepat. Itu dulu teman-teman ya. Kita sepakat bahwa kemerdekaan harus cepat dilaksanakan. Setuju? Clear ya? Clear. Kita juga sepakat bahwa kemerdekaan adalah usaha kita sendiri. Kita bangsa yang mandi sendiri, ya. Kita adalah bangsa yang bisa melaksanakan, ya. Kita adalah bangsa yang bisa melaksanakan kemerdekaan tanpa bantuan orang lain, ya, tanpa bantuan orang lain. Jadi teman-teman, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penting, ya, sebelum proklamasi kemerdekaan. Peristiwa ini adalah upaya, izinkan saya menggunakan terminologi yang baru. Peristiwa ini merupakan upaya pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok supaya mereka bisa jauh dari pengaruhnya Jepang. Terbukti, kan tadi ingat kata-kata bahwa Soekarno Hatta hilang, Jakarta panik. Ada kata-kata gitu ya. Soekarno hilang, Jakarta panik. Kenapa panik? Karena tentara Jepang sibuk nyari. Kita sibuk ngedesak Soekarno dan Hatta untuk merdeka. Jepang juga berusaha sibuk ngedesak Soekarno-Hatta supaya kemerdekaannya entar dulu. Ya, entar dulu. Dan teman-teman, peristiwa Rengas Dengklok ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan hanya dapat dilakukan atas usaha kita sendiri. Kita usaha sendiri untuk kemerdekaan kita gitu, tanpa campur tangan bangsa asing. Ya, tanpa campur tangan bangsa asing. Nah, sampai sini teman-teman, apa ada yang mau didiskusikan? Mungkin sudah cukup jelas sekali ya Pak, dalam bab yang tadi. Oke. Nah, oh iya teman-teman, ini yang tadi tidak ada yang di film yang tadi, juga mungkin tidak tercantum juga di buku kalian. Kenapa? Ya, kenapa Soekarno tiba-tiba setuju? Ya, kenapa Soekarno tiba-tiba setuju untuk memerdekakan di tanggal 17 Agustus? Ya, karena ketika mereka di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo jemput. Ya, Ahmad Subarjo ngejemput dan menjanjikan kepada Soekarno dan Hatta bahwa kemerdekaan bisa dilaksanakan secepatnya paling lambat besok maksudnya 17 Agustus jam 12 siang dengan aman. Nah, Ahmad Subarjo seperti yang udah pernah kita bahas, teman-teman harus ingat, yuk direview kembali. Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh perlawanan Jepang secara gerakan bawah tanah. Ya, secara gerakan bawah tanah. Secara ilegal.
ya secara ilegal. Jadi mereka punya akses, ya, mereka dia punya akses untuk membujuk pejabat-pejabat Jepang. Salah satunya adalah Laksamana Maeda. That's why mereka langsung ke rumahnya Laksamana Maeda untuk minta tolong, ya, untuk minta tolong. Nah, ini ada masih cukup nggak ya waktunya? Masih cukup. Nah, ini ada video kembali, ya, bagaimana, tapi ini secara animasi, ya, secara animasi. Apa nih? Garcia. Wis, respect. 17 adalah angka keramat. Kita sedang pada bulan suci Ramadan, betul ya? Kita lagi Ramadan pada waktu itu. Hari Jumat ini Jumat legi, Jumat yang Jumat manis, legi, manis, legit. Legi itu bahasa Jawa, manis ya teman-teman ya. Terus Jumat yang manis, Jumat suci, dan hari Jumat tanggal 17. Betul banget, 17 Ramadan, pas. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Oke. Orang Islam melakukan sembahyang 17 rakaat dalam sehari, memberitakan 17 rakaat bukan 10, 20 karena kesucian tanggal 17 bukan buatan manusia. Luar biasa. Spontan sekali. Sweet juga 17, Pak. Iya. Nah, ini yang pertama, saya tidak bisa bilang saya nggak sepakat. Saya sepakat. Yang pertama. Yang kedua, saya sepakat bukan karena cocokologi. Ini kesannya cocokologi nih, nyocok-nyocokin sama kayak mungkin Garcia waktu dengan Garcia deh. Fadlan ketika coba deketin Disha, cari-cari zodiaknya Disha apa ya, dicocok-cocokin. Oh, zodiaknya Aquarius, aku Leo, cocok. Padahal enggak ya, kan Leo kan kucing kan nggak bisa mandi, nggak bisa kena air, harusnya kan nggak cocok. Ya, oh iya ini, oh ya, cocokologi buat bocahnya. Iya, buat KTP juga. Oh iya, tanggal buat KTP di usia 17 tahun. Mantap, ditambahin mesin. Cocokologi banget ini. Sangat dicocok-cocokin ya. Teman-teman kita sepakat bahwa ini semua fakta ya. 17. Pak Arif, tanggal 17 memang keramat. Tanggal lahir Pak Maman juga 17, tanggal 17. 17 April. Maman 17 April kalau saya nggak salah nih. Luar biasa. Pak Maman nikah juga tanggal 17. Luar biasa. Sidang skripsi juga pas tanggal 17. Luar biasa tanggal 17 ini anak-anak. Kacau, luar biasa tanggal 17. Kalau nggak salah mas kawinnya juga 17 gram. Enggak, kalau itu enggak. Iya. Rencana juga punya cucu 17 ya Pak Maman ya. Amin. Siap. Banyak. Iya. Nah, kita nggak bisa ada aja ya. Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ini semuanya fakta ya. Tapi kita nggak bisa mencocok-cocokologikan seperti itu. Ya. Kesannya wah kemerdekaan adalah semangat luar biasa sesuai dengan Al-Quran dan sebagainya macamnya. Kita nggak bisa begitu. Ya kita nggak bisa langsung mencocok-cocokkan seperti itu. Ya ini adalah dua hal yang berbeda walaupun dua-duanya adalah sebuah fakta sejarah. Ya, luar biasa. Ini thank you nih Garcia nih. Karena ini banyak sering muncul setiap mau 17 Agustus ada aja artikel-artikel kayak gitu. Ya, ada aja artikel kayak gitu. Ini luar biasa sebuah fakta yang menunjukkan bahwa pentingnya budaya literasi teman-teman ya. Pentingnya budaya literasi. Jangan langsung mencocok-cocokkan seperti itu. Even itu ada sebuah fakta sejarah. Oke. Kita lanjutin ya. Atau ada lagi teman-teman yang perlu didiskusikan? Ada lagi ini. Peristiwa proklamasi kita di tanggal 17 Agustus itu juga sering dihubung-hubungkan juga dengan bahasanya itu kejayaannya kejayaan Majapahit. Ya, kejayaan Majapahit. Masalahnya adalah ketika Majapahit pakainya tahun Saka. Ya, pakai tahun Saka. 17 Saka berapa gitu ya. Itu pakai kata-katanya 17 dan sebagainya. Atau juga dengan teman-teman masih ingat bagaimana Raja Kediri Jayabaya pada waktu itu yang mengatakan bahwa Indonesia akan dijajah oleh Nusantara, bumi Nusantara akan dijajah
oleh masyarakat yang berkulit kuning. Nah, kulit kuning tuh apa namanya orang Jepang. Dan Indonesia, Nusantara akan dipimpin oleh Noto Nogoro. Mantep nih. Ada yang baru tahu ya? Baru tahu nggak nih? Ini sebuah ini wow fakta, geng. Jadi dipimpin sama Noto Nogoro. No yang pertama Soekarno. To yang kedua Soeharto. No yang ketiga itu Susilo Bambang Yudhoyono. Karena yang ketiganya, presiden ketiga kita B.J. Habibie itu pengganti. Yang keempatnya adalah perempuan, Megawati. Dalam budaya Jawa kuno, perempuan tidak diakui sebagai seorang pemimpin. Lalu kemudian makanya No Soekarno, To Soeharto, No-nya Susilo Bambang Yudhoyono, Go-nya kan bukan Jokowi Gogo ya. Ini udah nggak jelas nih, bukan Jokowi Gogo nih, Jokowi Dodo. Jadi harusnya Noto Nodoro. Nah, saya berharap di Ro-nya siapa tahu Arif Setiantoro. Gak ada yang tahu kan, geng? Amin dong. Aminin dong. Nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu saya masuk PSI, saya jadi partai, jadi ngalahin Giring. Yang pasti saya duluan lah daripada Arif. Masalahnya nggak ada man di situ, Pak. Ada. Oke, mungkin ada arahan dulu dari Pak Pengawas, Pak Arif. Ya, monggo Pak. Selamat, silakan Pak. Terima kasih, luar biasa nih, pembelajaran yang sangat menarik nih. Saya dapat dia sorbi yang luar biasa. Bapak masih muda, membawakannya luar biasa, lengkap ya. Saya sangat setuju. Kalau tadi anak-anak sudah diberikan tugas dulu, yang mungkin flip ya modelnya, jadi anak-anak suruh mencari dulu sehingga diskusinya lebih enak, lebih nyaman, nyambung karena mereka sudah punya bekal. Kemudian juga ada media video yang luar biasa juga. Kemudian penggunaannya juga sangat tepat karena pada saat dijalankan tidak langsung sampai selesai, tidak terlalu panjang sehingga tidak menjemukan, dan Bapak memberikan jeda di tengah jalan menjelaskan, dan di situ juga dijelaskan ada hal-hal yang unik-unik ya, jadi sangat menarik ya. Jadi seolah-olah kita dibawa kepada masa itu dengan merasakan ya posisi kayak itu seperti apa, dan Bapak juga sudah memberikan dorongan yang kuat sekali untuk anak-anak mampu bertanya, mampu menganalisis, kemudian mampu berpendapat juga. Jadi ini contoh pembelajaran yang luar biasa. Selamat sukses ya buat Pak Arif ya, dan ya Sorbi. Mudah-mudahan kayak pikir gurunya kayak gini semua nih, Pak Mama nih. Luar biasa, salut saya buat ya Sorbi. Alhamdulillah saya dapat pembelajaran hari ini yang bagus. Terima kasih Pak Arif, sukses untuk Pak Arif dan ya Sorbi, dan sukses buat anak-anakku sekalian kelas 11 MIA 2 ya. Bersyukur kalian punya guru sejarah yang menarik, karena kalau ceritanya monoton gitu hanya ngupak-ngupak waktu, tanggal, kemudian ngapalin tanpa ngambil hikmahnya, pasti kalian jenuh dan kalian sudah hafal dari SD. Tanggal sekian itu udah hafal, tapi dengan model seperti ini, maka kita bisa menghayati. Jadi tidak hanya menghafal tanggal saja, tapi menghayati peristiwa penting yang ada di situ. Terima kasih, sukses Pak Arif. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya insya Allah ini berkat perencanaan luar biasa. Karena saya ngajarnya nggak pernah mau spontan. Ya, Uhui. bagus, betul. Nasya, Iya. spontan. Yoi. Baik. Oke, kita lanjutan ya Bapak Ibu ya, kita lanjutin. Ya, teman-teman mari kita cek. Ini masih ada 10 menit nih. Masih ada 10 menit sebelum pukul 9. Bener kan ya, teman-teman ya? Pukul 9 ya. Jadwalnya udah mulai baku kan ya? Selesai Bapak jam 9 pas. Ya, sampai pukul 9 pas ya. Sampai pukul 9 pas.
Ya, benar. Nah, mari teman-teman kita lihat kembali bagaimana peristiwa perumusan naskah proklamasinya. Nah, yang unik, semua orang tahu bahwa perumusan naskah proklamasi itu di rumah Laksamana Maeda. Everybody knows. Nenek kakek kita tahu pasti dilaksanain di rumahnya Laksamana Maeda. Semua orang tahu bahwa yang ngerumusin, yang nulis itu Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarno, Muhammad Hatta dan orang lain. Oke. Tapi nggak banyak orang yang tahu bahwa sebetulnya di dalam detil-detil di setiap menit perumusan naskah proklamasi ada hal-hal yang mempengaruhi. Ya, ini coba kita tonton video animasi yang dibuat sama Museum Naskah Perumusan Naskah Proklamasi. Ya, teman-teman buat Pak Pengawas masih di sini atau mau ini Pak? Masih terus sampai selesai. Baik Pak, baik. Nah, ini teman-teman buat yang belum tahu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu yang sekarang ada di jalan, ya, yang ada jalan di Ponorogo di depan Taman Suropati, bekas rumahnya Laksamana Maeda, ya. Kita sempat jalan-jalan ke sana tapi pakai virtual, kalau masih ingat virtual turunnya Pak Nalen ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Mudah-mudahan cukup. Sendiri oleh rakyat. Oke. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, yang men-trigger Soekarno dan Muhammad Hatta untuk langsung mau memproklamasikan kemerdekaan itu adalah karena mereka udah hopeless. Tadinya berarti kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa Soekarno masih ngarep banget sama Jepang nih. Ternyata Jepangnya nggak bisa diandelin. Ya, kocak. Ya, ternyata Soekarno salah kira. Ternyata Soekarno beranggapan bahwa Jepang masih pengen banget ngebantu Indonesia. Ternyata Jepangnya ingkar janji dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat proklamasi. Kita lanjutin ya. Kalau begitu, Maeda. Jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota peta menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Ya, teman-teman diperhatikan juga ya bahwa untuk kata per katanya aja itu penting. Ya, untuk word per wordnya penting. Mau apa nih? Pemindahan, pemberian, pengambilan, atau gimana? Ya, itu penting banget untuk dipikirkan dalam rangka proklamasi. Karena proklamasi adalah bukti bahwa kita merdeka secara de jure ya, secara de jure. Ya, faktanya mungkin diragukan sama banyak orang. Oke, kita lanjutin ya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Apa? Ada yang beda?
Ada yang ngeh? Ada itu gimana yuk? Apa? Ada itu gimana? Ada itu di? Ada itu gimananya? Kan beda tuh. Ada itu gimananya? Iya. Oke, apa lagi? Terakhirnya cuy. Di Jakarta mungkin Pak. Di Jakarta. Ah, kita ulang. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya tahu. Saya rasa cukup sesuai. Iya. Wakil-wakil ya Pak? Apa? Bukan wakil-wakil. Setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi itu BM dia ya, yang ngambil BM dia. Gue akan perhatikan tadi di ending itu kata-katanya gini, atas nama bukan, kami wakil-wakil Pak. Nah, wakil-wakil bangsa Indonesia. Dan di situ teman-teman ada 45 orang lebih. Ada 45 orang lebih, banyak banget. Ya, Soekarno usul 45 orang ini semua jadi saksi bahwa kita merdeka nih ya. Yuk tanda tangan yuk, 45 orang suruh tanda tangan sama Sayuti Melik karena dia adalah seorang wartawan yang sangat luar biasa, seorang penulis yang udah terbiasa memperhatikan bagaimana tulisan-tulisan bangsa barat. Langsung kata dia, ini mah nggak efektif kalau begini, bung, ganti aja langsung atas nama bangsa Indonesia. Jadi nggak usah lagi menyebutkan wakil-wakil, tapi atas nama bangsa Indonesia. Terus kalau atas nama bangsa Indonesia, yang tanda tangan siapa? Ya cukup Soekarno-Hatta, kan atas nama. Oke, nah kayak gitu. Nah tuh teks aslinya dibuang sama Sayuti Melik, terus dia amanin sama BM dia. Ya seorang wartawan yang ngikutin terus tuh gimana positioning Soekarno, positioningnya Hatta, dan juga bagaimana Sayuti Melik ngetik tik. Jadi saat perumusannya ada diskusi, saat ngetiknya ada diskusi, saat mau ditandatanganin juga terjadi perubahan-perubahan yang detail-detail memang, tapi itu penting banget untuk perjalanan bangsa Indonesia sehingga menjadi lebih sempurna kayak yang sekarang kita tahu. Gitu ya teman-teman ya. Minggu depan kita akan ngebahas bagaimana bangsa Indonesia membuat pemerintahan untuk pertama kali. Sebagai bangsa yang baru merdeka, penting kita bikin pemerintahan. Siapa presidennya, siapa wakil presidennya, menterinya siapa, kementeriannya kayak apa. Nah, itu kita akan bahas minggu depan. Ya, teman-teman silakan yang pertama nanti silakan dicek di Google Classroom dan di ruang gurunya. Saya akan kasih resume untuk kalian baca, dan saya titip baca dulu buku paketnya yang ada di bab 5. Ya, yang ada di bab 5. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin ada tambahan dari Pak Slamet, Pak, izin. Cukup Pak. Terima kasih Pak Arif. Mungkin Pak Pengawas mohon sekali lagi Pak, bagaimana Pak Arif sebagai guru sejarah, yang kebetulan Pak Arif juga pada hari ini anak kami final Pak di Olimpiade Sejarah Pak. Oh iya, iya, masuk final anak kita ya. Bagaimana Pak, mohon Pak sekali lagi untuk masukannya. Sangat menarik penyajiannya, cukup lengkap, literasinya ada, tapi dilakukan sebelumnya oke banget ya. Jadi tidak harus pada saat KBM, yang penting anak-anak harus membaca, kemudian membuat presentasinya anak-anak juga bagus, tugas-tugasnya, kemampuan menggambarkan situasi yang real juga sangat bagus. Jadi sukses deh sekali lagi.
penutupnya bagus, dan mungkin tadi tidak ada refleksi, tapi anak-anak saya pikir sudah paham betul karena cukup rigid ya rangkaiannya, jadi anak-anak pasti ingat semua. Kemudian tindak lanjutnya ada untuk minggu depan dan tugasnya, jadi komplit ya. Mungkin tadi yang saya tidak dengar barangkali absen dan berdoa, mungkin saya sebelum masuk sudah absen dan berdoa mungkin. Itu aja, terima kasih, sukses Pak Arif. Baik Pak, terima kasih. Berarti ini pembelajaran ini sudah masuk kategori high order thinking skill ya Pak ya, proses Bagus, pembelajaran ini. mantap Pak, ya insya Allah. Baik, terima kasih anak-anak, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak sekalian semuanya. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Pengawas. Recording stopped. Bapak mau gimana Pak? Mau Boleh kembali atau? kelas kedua boleh. Ada nggak kelas Baik kedua? Pak. Baik Pak. Oh. Kita kembali Ini dulu istirahat ke dulu Liproom ya atau Pak ya. Langsung Pak. Kita kembali dulu ke Liproom ya Pak. Iya. Baik, makasih Pak Slamet teman-teman. Yuk kita ucapkan terima kasih Pak Slamet, Pak Mama. Sama-sama, sukses buat anakku sekalian. Salam sehat, tetap semangat. Oke, saya izin live ya. Habis ini siapa pelajarannya? Maksudnya? Enggak, Pak Pengawas mau masuk di jam kedua ke kelas lain Pak. Ada siapa aja? Oh, ada bahasa Inggris, Miss Rose, sama Terus? BK, Beh. Tadi PJOK sejarah masih. Habis ini jam 9 istirahat. Oh, istirahat. Jam 9 istirahat ya. Iya. Istirahat Pak. Ya udah. Pukul 9 ini. Ya udah cukup, nggak apa-apa. Satu, saya pikir sudah menggambar. Masih di mute Pak, maaf. Gimana? Oh, sorry. 9 sampai 9.30 istirahat, Pak. 9 sampai 9.30. Boleh nanti saya masuk lagi jam 9.30. Baik, 9.30 ya Pak. Kami tunggu Pak. Saya sangat senang nih, ya Sorbi luar biasa. Ngopinya diunjuk dulu Pak. Oke. Saya live dulu, nanti masuk lagi ya Pak. Baik Pak, Pengawas, baik. Terima kasih Pak.